왼손으로 오른쪽 하이볼 내갑니다. Bocor kontrak Megawati di Liga Voli Korea, musim depan digaji 4 miliar rupiah, lepas status pemain asing Asia. Kontrak Megawati Hangestri di Liga Voli Korea menjadi bahasan besar di kalangan elit pervolian negeri ginseng. Bahkan Direktur Asosiasi Bola Voli Korea, Choi Yong-chen, ditanya seputar masa depan Megawati di V-League, mengingat Megatron menjadi pemain terbaik di sektor putri untuk Asia Quarter. Sehingga masa depannya di Liga Voli Korea akan selalu dikaitkan, entah memperbarui kontrak baru bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, atau berpindah ke tim lain. Baru-baru ini CEO Vision International, Kim Seong-hun, agen Megawati di Korea Selatan, juga buka suara perihal kontrak kliennya tersebut. Dia belum mengetahui, apakah pevoli asal Jember, Jawa Timur itu bisa menjalani musim ketiganya di V-League berturut-turut, atau justru bertualang ke Liga Voli negara lain. Kami tetap membuka kemungkinan untuk mengikuti draft pemain asing, Megawati, mengajukan kuota Asia, dan memperbarui kontrak dengan manajer, atau justru ke liga luar negeri lainnya, buka Kim Seong-hun, dikutip dari laman YNA. Di sisi lain, Kim Seong-hun juga membuka peluang bagi Megawati untuk menjalani tahun ketiganya di Liga Voli Korea, lewat status yang berbeda. Saat ini, Megatron, julukan Megawati, terdaftar sebagai pemain asing Asia, dengan pendapatan gaji di angka 2,4 miliar rupiah per musim. Megawati untuk musim 2025-2026 bisa didaftarkan sebagai pemain non-Asia, atau pemain asing biasa. Sebab, KOVO telah merubah aturan pemain asing untuk Liga Voli Korea musim depan. Jika Megawati terdaftar sebagai pemain asing biasa, dan tidak menggunakan draft Asia Quarter, dia bisa mendapatkan gaji di angka 4 miliar rupiah. Namun sesuai regulasi, Megawati tidak langsung memperpanjang kontrak di Red Sparks. Melainkan akan dipilih oleh tim lain yang diurutkan berdasarkan pengundian probabilitas pemeringkatan terbalik. Jika Anda hanya melihat jumlahnya, itu benar, tetapi kecintaan Mega terhadap kehidupan di Korea dan Jeongwanjang sangat besar. Dia sangat dekat dengan tim, terang Kim Seong-hun, mengomentari kemungkinan Megawati berganti tim di Liga Voli Korea 2025-2026. Sementara jawaban berbeda disampaikan Choi Yong-chen selaku Direktur Asosiasi Bola Voli Korea. Saat ini Megawati sedang fokus ke pertandingan playoff dalam memperebutkan tiket final. Kami akan membahas rencana untuk musim depan setelah musim ini berakhir, terang Choi Yong-chen kepada Yonhap. Ika melihat kondisinya kini, Megawati memang terikat kuat dan membangun chemistry yang padu dengan Red Sparks besutan Ko Hae-jin. Sulit untuk melihat kemungkinan menyaksikan Megawati mengenakan jersey selain merah hitam khas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Di sisi lain, isu yang berkembang, musim 2024-2025 menjadi kebersamaan terakhir Megawati di Liga Voli Korea. Belum diketahui alasan pasti apa yang terjadi. Namun dari rumor yang beredar, Megawati ingin rehat sejenak dan melangsungkan pernikahan bersama sang kekasih, Dio Novandra, yang merupakan atlet renang nasional. Layak ditunggu bagaimana saga transfer Megawati Hangestri di Liga Voli Korea untuk musim depan. Hasil Korean V-League 2024-2025, Megawati kembali dicadangkan. Kali ini Red Sparks ditumbangkan IBK Altos. Tim voli putri Red Sparks disikat 3 set langsung oleh IBK Altos di laga ketiga putaran ke-6 Korean V-League 2024-2025 di Hwaseong Indoor Arena, Rabu, 5 Februari 2025, sore tadi. Red Sparks kembali mencadangkan tim utamanya, termasuk Megawati Hangestri, dan menurunkan para pemain lapis keduanya. Sayangnya kali ini mereka kalah langsung 3 set alias 3-0. Meski demikian Megawati dan kawan-kawan masih menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan dengan koleksi 60 poin. Di set pertama IBK Altos langsung tancap gas. Mereka memimpin 5-2 dan 10-5 atas Red Sparks. Servis Aceh Victoria dan Chak yang salah diantisipasi Jeon Da Bin dan Park Hye-min membuat IBK Altos terus unggul 16-10.
Kesalahan servis dari Hemin membuat Red Sparks tertinggal 18-13. Serve error dari John Dabin membuat Red Sparks masih tertinggal 21-17. Spike dari Chai Jingmin memungkasi laga ini dengan skor 25-17 bagi IBK Altos. Pertandingan set kedua. Di set kedua, IBK Altos kembali tancap gas. Mereka langsung unggul 5-2 atas Red Sparks. Red Sparks sempat mendekat 9-8, salah satunya berkat aksi John Dabin. Tapi IBK Altos kembali melebarkan keunggulannya menjadi 12-9 berkat smash Victoria Dancak yang gagal diblok sempurna dan keluar lapangan. Spike Dancak yang terlalu kencang membuat IBK Altos terus memimpin 15-11. Red Sparks terus tertinggal 18-13 dan ini membuat Ko Hejin meminta timeout. Spike dari Dabin memperkecil ketertinggalan Red Sparks menjadi 23-16. Namun pada akhirnya Red Sparks keok dengan skor 25-17 di set kedua ini. Jalannya set ketiga. Di set ketiga, Red Sparks menunjukkan kebangkitannya. Mereka memimpin 2-5 atas IBK Altos di awal-awal laga. Spike dari Lee Seon-woo yang keluar lapangan setelah diblok membuat IBK Altos terus tertinggal 3-8. Block touch dari Lee So-yang membuat skor menjadi 9-11. Spike dari John Dabin membuat IBK Altos tertinggal 10-14. Attack error dari Victoria Dancak membuat Red Sparks terus memimpin 12-17. IBK Altos sempat mendapat beberapa poin beruntun tapi Spike Victoria yang keluar lapangan membuat mereka tertinggal 19-21. Duel menjadi menegangkan karena poin keduanya sempat berimbang 23-23 tapi pada akhirnya Red Sparks kalah dengan skor 26-24, salah satunya karena receive Park Hye-min yang ambar. Di pertandingan ini, Red Sparks kembali mengandalkan Lee Seon-woo sebagai tukang gedor pertahanan lawan. Ia dipasangkan dengan John Dabin. Seon-woo hanya mencatatkan 18 poin kali ini tapi ia menjadi top skor Red Sparks sekaligus menjadi top skor pertandingan ini. Sementara itu Dabin mengemas 15 poin. Di kubu IBK Altos, Victoria Dancak jadi pengepul poin terbanyak. Ia mengemas 16 angka saja. Gagal gusur Megawati CS, pelatih Hillstate ungkap masalah besar tim. Pelatih Hillstate Kang Sung Hyong mengumbar permasalahan di dalam tim setelah kalah dari GS Chalters dan gagal menggusur posisi Red Sparks dalam klasemen Liga Voli Korea. Hillstate kalah 1-3 dari GS Chalters dalam laga lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Minggu kemarin. Lantaran kalah, Hillstate terpaku di peringkat ketiga dengan 57 poin atau tertinggal 3 poin dari Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Itu merupakan kekalahan keempat secara beruntun yang dialami Hillstate. Hasil tersebut menyiratkan sesuatu tak beres terjadi di dalam tim. Sung Hyong mengungkap ada permasalahan dalam permainan anak asuhnya. Hal itu tak bisa diperbaiki kendati pemain-pemain inti seperti Laetitia Momabasoko, Yang Hyo-jin, Lee Da-hyun, Kim Da-in, dan Kim Yeon-kyun kembali dimainkan. Pemain-pemain tersebut sengaja diistirahatkan dalam laga sebelumnya dan Sung Hyong menempatkan pemain-pemain muda. Kekalahan bukan hasil yang diinginkan, tetapi permainan kami juga jelek. Ada banyak faktor yang tidak stabil, tidak hanya satu atau dua, tapi ada banyak di banyak tempat. Kerja sama tim juga tidak ditampilkan dengan baik, kata Sung Hyong dilansir dari Sports Chosun. Mantan pelatih timnas voli putri Korea Selatan itu menyebut kondisi di dalam tim jadi pemicu penurunan performa. Atmosfer tim adalah masalahnya. Bahkan jika pemain utama diistirahatkan 1 hari, maka akan ada istirahat 1 pekan, dan mereka tidak berlatih pada saat itu, jadi tidak ada masalah dengan performa mereka, jelasnya. Kami telah memastikan lolos ke babak playoff, jadi kami santai, dan lawan kami bermain tanpa tekanan setelah tersingkir. Mungkin itu pengecualian. Kami seharusnya tidak terpengaruh hal itu, ucap Sung Hyong menambahkan. Sung Hyong juga tidak mau ambil pusing soal keputusannya menarik Moma yang merupakan pemain andalan Hillstate. Dalam laga melawan GS Chalters, Sung Hyong menggantikan Moma dengan Lee Ju-ah dan terbukti bisa membuat Hillstate membalikan keadaan pada set ketiga. Jika kami bisa tampil bagus saat Silva keluar,
maka kami seharusnya bisa menang. Mengganti Moma adalah pilihan untuk mengubah atmosfer di lapangan. Hwang Yeonju juga main bagus di pertandingan melawan Haipas. Jika situasi ini terjadi kembali di masa depan, saya akan menggantikannya. Saya tidak berencana meninggalkan Moma sendiri. Atmosfer menjadi aneh karena ada kesalahan yang selalu muncul. Moma juga butuh latihan untuk menahan diri, papar Sung Hyong. Siasat diatur untuk hentikan Megawati raih MVP ketiga musim ini. Baru ada 2 pemain yang meraih gelar pemain terbaik putaran atau MVP pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Pemain tersebut adalah Kim Yeon-kong dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kim sudah memenangkan 3 kali pada putaran pertama, kedua, dan kelima. Sementara Megawati meraih MVP 2 kali beruntun pada putaran ketiga dan keempat. Siasat diatur oleh tim GS Chalte Seoul Kicks untuk menghentikan 2 pemain tersebut meraih MVP pada putaran ke-6 musim. Pelatih GS Chaltes, Lee Yang Taek menginginkan 1 pemain andalan mereka bisa meraih MVP putaran ke-6 yakni Giselle Silva. Giselle Silva memang sejauh ini masih berada di puncak klasemen pencetak poin terbanyak musim ini. Atlet asal Kuba itu juga berpeluang kembali menjadi top skor dalam 2 musim berturut-turut. Ada beberapa target yang saya janjikan kepada para pemain sebelum akhir musim. Yang pertama dan terpenting adalah finish di papan atas klasemen, kata Lee Yang Taek, dilansir dari Chosun. Akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para pemain muda untuk finish lebih tinggi dari posisi terakhir. Saya juga ingin tim meraih 2 digit kemenangan, dan di atas segalanya, saya ingin memberikan penghargaan MVP kepada Silva di putaran 6 karena ia telah bermain dengan baik. Ia bermain dengan baik pada ronde 4 dan 5, namun saya rasa ia tidak meraihnya karena penampilan tim. Saya berharap dia dapat tampil baik di ronde ke-6, tegas pelatih Palembang Ban Sumsel Babel pada Proliga 2023 itu. Penampilan Silva akan ditopang oleh setter, Kim Ji-won. Setter berusia 23 tahun itu juga berkomitmen akan membantu Giselle Silva untuk memenangkan MVP pada putaran ke-6. Saya memiliki target pribadi dan target tim, kata Kim Ji-won. Saya ingin memenangkan seluruh pertandingan, saya ingin memberikan penghargaan MVP kepada Silva, dan semua orang memiliki tujuan yang sama. Kami memiliki lebih banyak penguasaan bola dibanding tahun lalu, dan semakin sulit pertandingan ini, semakin kami mengandalkan Silva sebagai penentu. Saya merasa kasihan padanya, tetapi dia memukul semua bola yang saya berikan, dan dia memberi saya 50 poin, jadi saya selalu bersyukur. Saya berharap bisa bermain dengan Silva lagi tahun depan, ujar Kim Ji-won. Kami sedikit gugup dengan absennya Silva. Namun, kami telah berlatih dengan Lee Jua di posisi oposite. Jadi kami memiliki chemistry yang baik, dan saya pikir lawan mampu menghentikan kami karena beberapa kali serangannya mendarat di tempat yang salah, ujar Kim Ji-won sambil tertawa. GS Chaltes berpeluang keluar dari dasar klasemen pada akhir musim setelah hanya terpaut 1 poin saja dari tim peringkat 6, Gwangju I Pepper Savings Ban. Mereka menyisakan 4 pertandingan lagi dan juga sedang dalam tren 2 kemenangan beruntun dan 3 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Bursa transfer Liga Voli Korea, Red Sparks kehilangan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Raksasa Serbia siap berlabuh ke Italia. Update bursa transfer Liga Voli Korea, di mana Red Sparks tengah ketar-ketir karena bisa saja kehilangan 2 pemain andalannya yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Sebagaimana diketahui saat ini para pemain masih berjuang untuk meraih hasil apik di putaran ke-6 di Liga Voli Korea 2024-2025. Namun sejumlah tim mulai menggeliat di bursa transfer V-League 2024-2025, di mana mereka mencoba merekrut para pemain baru di sisa musim ini. Hal tersebut tak lepas karena sejumlah pemain yang mulai mengalami cedera, sehingga tim-tim mulai memikirkan opsi untuk menggantinya. Kemudian,
Ada pemain yang juga kontraknya bakal habis bersama tim masing-masing, sehingga mulai muncul rumor dalam pergerakan bursa transfer. Selain itu, sejumlah pemain juga dikabarkan menjadi incaran klub papan atas Eropa untuk direkrut pada musim 2025 hingga 2026 mendatang. Salah satu yang paling santer ialah Red Sparks yang dikabarkan bisa kehilangan dua pemain andalannya sekaligus yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Terganjal regulasi KOFO, nasib Megawati Hangestri bersama Red Sparks belum pasti sebagaimana diketahui Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, menetapkan jalur tryout atau seleksi bagi seluruh pemain asing baik dari Asia maupun non-Asia. Nantinya pemain yang melakukan seleksikan dipilih oleh tim-tim Liga Voli Korea sebelum dimulainya musim baru. Kemudian para pemain asing maksimal hanya bisa memperkuat tim yang sama selama 2 musim beruntun. Maka jika ingin melanjutkan karirnya Felix, harus berganti tim dan mengikuti jalur tryout lagi. Sehingga Megawati Hangestri kemungkinan bisa hengkang dari Red Sparks pada musim depan karena dirinya sudah menjalani 2 musim bersama anak asuh Ko Hae-jin. Akan tetapi Megatron bisa saja bertahan bersama Red Sparks, karena melansir dari media YNA bahwa KOFO berencana mengubah aturan kontrak pemain asing. Di sisi lain, Red Sparks juga dikabarkan bisa kehilangan Vanja Bukilic yang baru menjalani 1 musim bersama mereka. Vanja Bukilic diketahui saat ini masih absen karena mengalami cedera ligamen robek pada pergelangan kakinya, dan akan absen hingga waktu yang belum ditentukan. Bahkan Red Sparks dikabarkan masih mempertimbangkan opsi untuk mengganti Bukilic di sisa musim Liga Voli Korea 2024-2025. Namun di tengah cedera yang menimpa Bukilic, raksasa Serbia itu dikabarkan saat ini tengah menjadi incaran salah satu tim Liga Voli Italia, Serie A1 Women, dan bakal bergabung di Eropa. Hal ini diketahui dari Laete Salvini selaku jurnalis EPTA Voli melalui cuitannya di media sosial X, Twitter, pada Sabtu, 1 Maret 2025. Vanja Bukilic akan menuju Italia. Vale Foglia menunjukkan minat yang kuat terhadap oposite tersebut, cuit sang jurnalis. Pernyataan Salvini juga kemudian diperkuat dengan kabar yang diberitakan media dari Italia, iVolleyball Magina. Vale Foglia mulai bergerak di bursa transfer untuk perkuat timnya di musim 2025-2026. Gaya Giovannini dan Federica Carletti coba untuk dipermanenkan, tulis iVolleyball Magina. Selain itu, Vanja Bukilic yang menunjukkan peningkatan performa di Korea Selatan, juga masuk dalam kriteria tim. Tulis pernyataan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi atau bocoran dari Red Sparks soal nasib 2 pemain andalannya yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic.